Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang determinan dan inverse matrix. Di mana pembahasan kali ini kita akan mengetahui bagaimana cara penyelesaian dari determinan dan cara penyelesaian pada inverse matrix. Nah, apa itu determinan? Determinan matriks adalah bilangan tunggal yang diperoleh dari semua permutasi n pangkat 2 elemen matriks bujur sangkar. Nah, pada notasi determinan matriks ini dilambangkan dengan det A sama dengan panjang A atau det A sama dengan panjang A. Di mana kita ketahui bahwa ada matriks A, A11, A12, A1I sampai dengan AIN sampai dengan ANN, maka determinan matriksnya yaitu det A sama dengan panjang A, panjang dari matriks determinan ini, matriks ini, atau bisa dengan det A sama dengan matriks A11, A12 sampai dengan AN. Nah, kalian bisa gunakan lambang dari notasi determinan ini, yaitu det A ini atau langsung saja dengan det A. Selanjutnya di sini ada determinan matriks persegi, di mana pada determinan matriks persegi ini yaitu ada persegi berordo 2 dan persegi berordo 3. Pada determinan suatu matriks adalah hasil kali elemen-elemen yang terletak pada diagonal utama dikurangi dengan hasil kali elemen-elemen yang terletak pada diagonal samping. Di mana di sini ada matriks A yaitu A11, A12, A21 dan A22. Determinan matriks A-nya dinyatakan dengan det A, A11, A22, A21, A12, di mana di sini kan sudah diketahui bahwa determinan suatu matriks adalah hasil kali elemen-elemen yang terletak pada diagonal utama dikurang dengan hasil kali elemen yang terletak pada diagonal samping. Maka di sini kita bisa kalikan A11 dikalikan dengan A12 dan A12 dikalikan dengan A21, di mana kita diagonal utama dikurang dengan hasil kali elemen-elemen yang terletak pada diagonal samping. Jadi diagonal utama ini dikurang dengan elemen-elemen di samping. Nah, dikurang dari diagonal samping. Selanjutnya di sini ada determinan matriks persegi berordo 3. Di mana diketahui A adalah matriks persegi berordo 3. Di sini ada matriks yang berordo 3 yaitu matriksnya A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 dan A33. Nah, maka determinan dari matriksnya yaitu A sama dengan A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 dan A33. Selanjutnya di sini ada metode untuk menentukan determinan. Yang pertama ada metode Saurus. Pada metode Saurus ini disebut juga sebagai metode spaghetti, menggunakan perkalian elemen matriks diagonal, perkalian elemen matriks pada diagonal turun dari kiri atas ke kanan bawah. Dari kiri atas ke kanan bawah diberi tanda positif, sedangkan elemen matriks pada diagonal naik dari kiri bawah ke kanan atas diberi tanda negatif. Nah,
Contoh seperti ini. Dari kiri atas ke kanan bawah. Jadi dari kiri ke atas ada matriks A, B, C, D, E, F, G, H, I, A, B, C, E, C, H. Di sini kan perkalian elemen matriks pada diagonal turun dari kiri atas ke bawah diberi tanda positif. Dari kiri atas ke kanan bawah, kiri atas ke kanan bawah. Jadi dari sini diberi tanda positif. Selanjutnya dari sini ke sini diberi tanda positif, dan dari sini ke sini diberi tanda positif. Nah, sedangkan elemen matriks pada diagonal naik dari kiri bawah ke kanan atas diberi tanda negatif. Dari kiri bawah ke kanan atas, kiri bawah ke kanan atas diberi tanda negatif. Kiri ke kanan atas diberi tanda negatif. Nah, selanjutnya di sini ada metode saurus determinan. Langkah-langkahnya yang pertama, tuliskan kembali elemen-elemen pada kolom 1 dan 2 di sebelah kanan garis vertikal. Jadi kita tuliskan kembali kolom 1 dan kolom 2, di mana yaitu kolom 1, kolom 2, 1 dan 2. Kita tuliskan kembali di sebelah kanan garis vertikal ini. Jumlah hasil kali elemen-elemen yang terletak pada dan sejajar diagonal utama, kemudian dikurangi dengan hasil kali elemen-elemen yang terletak pada garis sejajar diagonal samping. Jadi hasil kali ini hasil dari kali diagonal samping dan diagonal utama ini. Jadi kita kalikan, di mana diagonal sampingnya yaitu A11, A12, A33. Ini kalikan. Setelah itu dijumlah, kalikan kembali, dijumlah, kalikan kembali. Setelah itu diagonal sampingnya, di mana sesuai dengan elemen pada diagonal naik dari kiri bawah ke kanan atas diberi tanda negatif. Nah, ini hasil kali ini dikurang. Hasil kali ini dikurang. Selanjutnya sama. Jadi dari determinan matriks ini A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33 dan elemen kolom baris ke-1 dan baris ke-2 ini dikali, selanjutnya dijumlah sesuai dengan diagonal samping dan diagonal utama. Nah, di sini ada contoh, tentukan determinan dari matriks A sama dengan 2 min 3, 1, 4. Nah, solusinya yaitu determinan A, di mana ini dikalikan dengan ini. Ini dikalikan dengan ini.
Jadi determinan ini diagonal utama dikurang dengan diagonal samping. Jadi 2 dikali 4 dikurang dari 1 dikali min 3. Jadi 2 dikali 4 yaitu 8. Ini min 3, dimana 8 dikurang min 3 hasilnya 11. Nah, di sini ada contoh matriks dari 3 kali 3. Tentukan determinan dari matriks A sama dengan 1, 5, min 3, 1, 0, 2, 3, min 1, 2. Nah, solusinya di sini yang pertama kita tuliskan kembali kolom ke-1 dan kolom kedua. Selanjutnya kita kalikan diagonal utama dikurangi dengan diagonal samping, dimana di sini ini positif dari kiri ke kanan bawah itu positif, sedangkan dari kiri ke kanan atas itu negatif. Maka hasil dari determinan ini yaitu 1 dikalikan 0 dikalikan 2. Selanjutnya 5 dikali 2 dikali 3. Selanjutnya di sini ada min 3 dikali 1 dikali min 1. Nah, untuk yang diagonal sampingnya ada 3 dikalikan 0 dikalikan min 3 dikurang min 1 dikalikan 2 dikalikan 1 dikurang 2 dikalikan 1 dikalikan 5. Maka hasilnya yaitu matriks determinan dari A ini hasilnya 25. Selanjutnya di sini ada metode minor kofaktor. Perhitungan determinan matriks dengan metode minor dan kofaktor dapat diterapkan pada semua ukuran matriks bujur sangkar. Determinan matriks dapat dihitung dan minor dan kofaktor pada salah satu baris atau kolom matriks. Nah, di sini ada minor. Di sini minor dari suatu unsur adalah suatu determinan yang dihasilkan setelah terjadi penghapusan baris dan kolom, di mana unsur itu terletak. Nah, contohnya pada minor dari 1, 2 adalah determinan yang diperoleh karena penghapusan baris pertama dan kolom kedua. Contohnya di sini. Jadi minor untuk unsur A12 ini ditulis sebagai M12, ditentukan oleh M12 sama dengan A21, A23, A31, A33 sama dengan A21 dikalikan A33 dikurang dengan A33 dikali A33. Jadi sama seperti determinan tadi. Kita kurangkan diagonal utama dan diagonal samping, hasil kali diagonal utama dan diagonal samping ini dikurang. Nah, selanjutnya di sini ada kofaktor. Kofaktor dari suatu unsur adalah minor unsur itu berikut tanda. Kofaktor dari suatu unsur yang terletak pada garis ke I dan ke J dirumuskan sebagai KIJ sama dengan min 1 pangkat 1 ditambah J dikalikan dengan MIJ, dimana dengan I nya itu 1, 2, 3 sampai seterusnya, dan J nya itu 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, di sini
Jadi, penentuan tanda dari determinan matriks persegi berordo 3x3 adalah positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif, positif. Nah, di sini ada menentukan determinan dengan ekspansi kofaktor. Langkah-langkahnya yang pertama, pilih sembarang baris atau kolom yang diekspansi. Yang kedua, jumlahkan hasil kali masing-masing unsur yang dipilih secara baris atau kolom dengan kofaktornya. Contohnya di sini ada matriks A, yaitu A11, determinan dari A22, A23, A32, A33 dikurang dengan A12, A21, A23, A33, A33 ditambah dengan A13, A21, A22, A31, A32. Nah, dimana jika A adalah sebuah matriks persegi n kali n, maka minor elemen Aij yang dinotiskan sebagai Mij didefinisikan sebagai determinan dari submatriks A berordo n-1 dikali n-1 setelah baris ke I dan kolom ke J dihilangkan. Nah, jadi di sini ada matriks A di mana 1, 1, A12, A13, A21, A22, A23, A33, A31, A32 dan A33. Maka minor elemen A11-nya berarti kan ini kan elemen A11 di mana baris ke-1 kolom ke-1 kan. Jadi baris ke-1 kolom 1 ini dihilangkan sesuai dengan ini didefinisikan sebagai determinan dari submatriks A berordo n-1 dikali n-1 setelah baris ke I, di mana baris ke I ini kolom baris ke I ini baris ke I, sedangkan yang ini baris ke J dihilangkan. Jadi A11, A12, A13, A11, A21, A33 ini dihilangkan karena dimintanya minor elemen A11, jadi A11, A1 ini baris ke-1 dan kolom ke-1 ini dihilangkan. Sehingga M1 ini, minor M11 ini menjadi A22, A23, A32, A33. Jadi yang digunakan minornya ini yang A22, A23 dan A232, A33. Nah, karena perintahnya minor elemen A11, jadi nah maka M11, M12 dan M13 merupakan submatriks hasil ekspansi baris ke-1 dari matriks A. Jadi matriks kofaktor ini dilambangkan dengan Cij sama dengan min 1 dipangkatkan 1 ditambah J, Mij, dan Cij sama dengan min 1 pangkat 1 tambah J, determinan M11 sama dengan min 1 pangkat I tambah J, A22, A23, A32 dan A33. Nah, di sini misalkan determinan matriks A ini 4, 3, 5, 3, 4, 5, 3, 7, 4, maka determinan dari A-nya yaitu 4, 3, 5, 3, 4, 5, 5, 7, 4. Dan ini kita tuliskan ulang dari
kolom ke-1 dan kolom ke-2. Selanjutnya di sini seperti biasa kita menggunakan metode saurus, di mana ini dikalikan 4 dikali 4 dikali 4 ditambah 4 dikali 5 3 ini. Nah, ini positif. Selanjutnya kita kalikan 5 kali 4 kali 5 7 kali 5 kali 4 4 kali 3 kali 3, dimana diagonal utama dikalikan dengan diagonal samping. Ini negatif. Dari determinan A ini dihasilkan yaitu 32. Selanjutnya di sini ada hitunglah kofaktor dari matriks A ini. Dari matriks A ini kita akan hitung kofaktornya. Nah, kan perintahnya di sini hitunglah C11, di mana C11 ini kan baris ke-1 kolom ke-1. Ini baris ke-1. Selanjutnya ini kolom ke-2. Ini kolom ke-1. Nah, kita ambil matriksnya yaitu 4 5 7 4. Yang ini, yang C11 ini kita tutup. Jadi 4 5 7 4 min 1 dipangkatkan 1 tambah 1, karena kan sesuai dengan IJ ini. Kan rumusnya C IJ sama dengan min 1 I ditambah J dikalikan dengan M 1 1 dan seterusnya. Jadi ini min 1 dikalikan dengan I tambah J nya kan 1 1 dikalikan dengan M 1 1 minornya jadi 4 5 7 4 menghasilkan min 19. Selanjutnya juga sama C12, jadi baris ke-1 kolom ke-2. Ini. Nah, 3 4 5 4. Jadi yang digunakan yaitu 3 5 5 4. Selanjutnya di sini ada C21. Kita buat matriksnya dulu biar tidak bingung. Ini ada 4 3 5 3 4 5 5 7 4. Nah, di sini perintahnya C21, di mana baris ke-1 kolom baris kedua kolom ke-1. Nah, jadi yang digunakannya itu yang 3 5
dan 7, 4. Selanjutnya di sini ada C22 baris kedua kolom kedua. Nah, kita buat lagi matriksnya 4, 3, 5, 3, 4, 5, 5, 7, 4. Sini kan baris kedua kolom kedua, dimana baris kedua kolom kedua. Nah, matriks yang digunakan yaitu 4, 5, 5, 4. Sama dari C13 ini, berarti ini baris, satunya baris, 3-nya kolom. Jadi baris ke-1 ditutup dan kolom ketiga ditutup. Mana yang terbukanya? Selanjutnya di sini dari masalah di atas diperoleh matriks kofaktor A dengan menggunakan rumus ini. Nah, jadi hasilnya itu kan tadi rumusnya positif, 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 positif. Nah, hasil dari ini, kofaktor ini, masukkan ke dalam rumus ini. Nah, dimana min 11, 13, 1, 2, 3, min 9, min 13, min 5, min 5, 7, dimana hasil ini diperoleh dari matriks-matriks yang diperoleh dari matriks sebelumnya, dari pengerjaan sebelumnya. Nah, diperoleh dari matriks-matriks ini, hasil dari kofaktor ini. Masukkan ke dalam rumus dari minimal kofaktor tadi yang ini. Masukkan ke dalam rumus ini hasilnya, hasil dari kofaktor tadi. Nah, selanjutnya di sini ada inverse matrix. Inverse matrix ini merupakan kebalikan dari matriks. Jadi, jika A adalah matriks ukuran n kali n, dan jika ada matriks B ukuran n kali n sedemikian rupa sehingga maka A kali B sama dengan B kali A ini sama dengan identitas. Nah, notasi matriks ini dinotasikan dengan ini, A pangkat min 1, dimana ini merupakan inverse, A inverse. Selanjutnya di sini ada matriks A kali B sama dengan B kali A merupakan identitas atau sama dengan kebalikan dari A inverse atau A sama dengan B inverse, atau A kali A inverse sama dengan A inverse dikali A sama dengan identitas. Matriksnya seperti ini. Selanjutnya di sini pada dasar teori matriks bahwa tidak ada operasi pembagian pada matriks, tetapi yang ada inverse matriks atau kebalikan matriks. Jadi jelas ya bahwa inverse ini adalah kebalikan dari matriks. Nah, di sini ada matriks A yang berordo 2 kali 2, di mana
Matriks A ini yaitu A, B, C, D. Dinotasikan dengan A pangkat min 1, di mana A inverse. Nah, untuk A inverse-nya sama dengan 1 per A dikali D dikurang B dikali C, di mana A kali D dikurang B kali C ini adalah determinan. Jadi, sama saja seperti 1 per D dikali D min B min C dikali D, dimana dengan kata lain A dikali D ini tidak sama dengan B dikali C. Untuk D min B min C, D ini disebut dengan adjoint, dimana matriks A dinotasikan dengan adjoint A. Atau kita bisa rumus dari matriks ini yaitu 1 per det A determinan dari matriks dikalikan dengan adjoint. Nah, ini akan mencari inverse. Atau bisa dengan matriks A, A11, A12, A21, A22 sama diagonal utama dikalikan diagonal samping. Nah, dengan determinan A-nya A11 dikali A22 dikurang A12 dikali A22. Nah, maka inverse dari matriks A ini adalah 1 per det A dikali dengan adjoint. Nah, jangan lupa bahwa adjoint ini adalah kebalikan, kan? Jadi di sini A, B, C, D. Maka hasilnya kebalikannya yaitu berarti ditukar. Jadi D A min B min C. Jadi yang tadinya ini tidak ada min, kita gunakan min. Yang tadinya posisi A di atas di A11, kita ubah jadi di A22. Jadi si D ini pindah posisi tukeran dengan A. Jadi ini tukeran. Ditukar posisi si A dan posisi si D. Selanjutnya di sini ada inverse matriks persegi yang berordo 3x3. Nah, di mana pada matriks 3x3 ini pengerjaannya hampir sama seperti pada determinan yang tadi. Kita kalikan terlebih dahulu diagonal utama dan diagonal sampingnya. Rumusnya tetap sama untuk mencari inverse, hanya saja kita mengalihkan terlebih dahulu matriks ini. Maka diperoleh hasilnya A11, A22, A33. Ini jumlah, sedangkan yang warna pink itu dikurang. Sama seperti konsepnya, plus minus 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 plus. Selanjutnya di sini ada contoh
tentukan inverse dari matriks berikut. Di sini ada matriks 2x2 dan 3x3, di mana determinannya kita mencari determinan terlebih dahulu dari matriks 5, 4, 9, 7. Untuk determinannya 5 kalikan 7 kali, selanjutnya 9 dikali 4. Setelah kita ketahui hasil dari determinan A ini, hasilnya kan ini 1. Jadi kita langkah selanjutnya mengoperasikan inverse, di mana rumus inverse kan 1 per determinan dari matriks, yaitu determinan dari matriks A, sama dengan hasil adjoin, pertukaran adjoin dari matriks A ini. Jadi A inverse sama dengan 1 per 1 ini dihasilkan dari determinan yang ini, sama dengan 7 min 4 min 9, 5. Adjoin dari matriks A, jadi pertukaran dari matriks A, dimana kan matriks A ini kan 5, 4, 9, 7 kan tadinya A, B, C, D. Hasilkan D min B min C dan A. Dari adjoin ini pindah posisi dan tambahkan minus pada matriks A, matriks B, sama dengan ini kan. Nah, selesai. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada penyampaian yang kurang jelas. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.